Salam mahasiswaku. Hari ini kita bertemu dengan materi masih dalam anatomi dan fisiologi, membahas terkait dengan neurobehavior. Neurobehavior merupakan suatu pembelajaran yang kita dasari dari neurologis ataupun sistem saraf yang sudah kita pelajari sebelumnya terkait dengan perilaku, memori, dan kognisi serta kerusakan dari sel saraf. Kita akan masuk di dalam pengertian neurobehavior. Neurobehavior adalah perilaku dan proses berpikir manusia. Jadi terkait dengan pola berpikir, ya, baik itu sesuatu hal seperti pola tidur, mood dan suasana hati, serta adanya stres yang dialami, ini termasuk dalam neurobehavior. Aktivitas sistem saraf dan juga integrasi di dalam proses tubuh itu akan selalu saling berhubungan dan itu akan mempengaruhi perilaku manusia. Sehingga kerja sel saraf akan selalu berintegrasi dengan proses di dalam tubuh dan tentu saja akan mempengaruhi perilaku manusia yang ada. Neurobehavior merupakan koordinasi antara fungsi luhur dengan perilaku manusia. Ya, jadi perilaku yang kita lakukan itu merupakan bagian besar hasil koordinasi dari neurobehavior. Pada bagian lanjutnya nanti kita akan memahami lebih lanjut apa itu fungsi luhur. Neurobehavior sering juga disebut dengan fungsi luhur. Neurobehavior sangat berperan terhadap pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental manusia sejak awal mulai masa kanak-kanak. Jadi, neurobehavior atau perilaku kita itu sudah berkembang sejak masa pertumbuhan dan perkembangan sejak usia anak. Fungsi luhur, di mana fungsi luhur merupakan fungsi yang memungkinkan manusia dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani sesuai dengan nilai moral yang berlaku. Otak yang menyebabkan manusia berkomunikasi satu sama lain melalui bicara, menulis, dan gerak isyarat. Ini yang dikerjakan atau dihasilkan daripada neurobehavior atau juga disebut dengan fungsi luhur. Fungsi luhur atau neurobehavior meliputi fungsi bahasa, kemampuan kita dalam berbahasa, fungsi persepsi, kemampuan dalam mempersepsikan segala sesuatu, fungsi memori, kemampuan mengingat, fungsi emosi, bagaimana kita mengembangkan atau menahan emosi yang ada, dan juga fungsi kognitif atau kemampuan berpikir. Aspek luhur dari fungsi luhur ini meliputi fungsi kognitif, yaitu sensasi, persepsi, dan perhatian serta pertimbangan. Fungsi memori, fungsi bahasa, ya, kefasihan dalam berbahasa, fungsi visuospasial, persepsi visual, koordinasi persepsi dan motorik, fungsi eksekutif yaitu pemecahan masalah dan inhibisi, serta fungsi praksi dan fungsi emosi. Neurobehavior dalam pendekatan psikologi mencoba menjelaskan hubungan antara perilaku yang dapat diamati dengan kejadian mental, ya, pikiran dan emosi secara biologis. Tingkah laku manusia dikendalikan oleh aktivitas otak dan juga sistem saraf. Perilaku manusia inilah yang nanti menjadi neurobehavior atau sebagai fungsi luhur manusia. Keterkaitan neurobehavior dengan pertumbuhan dan perkembangan itu sangat tergantung dari pola tidur dan kualitas tidur. Tidur akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan termasuk suasana hati. Jadi pola tidur ini sangat penting. Kita mengingat lagi tadi bahwa neurobehavior ini berkembang sejak anak-anak sehingga pola tidur anak itu sangat diperhatikan.
Yang kedua adalah suasana hati. Suasana hati berpengaruh terhadap kesiapan anak untuk menerima stimulus dari lingkungan dan memberikan respon yang tepat terhadap stimulus tersebut dalam proses belajar. Ya, sehingga sangat penting sekali untuk menjaga suasana hati ya, agar anak-anak tetap ceria sebagai perkembangan tahap awal dari neurobehavior. Selanjutnya stres. Stres maka kemampuan kognitif, kemampuan berhubungan dengan kecerdasan, kemampuan afektif yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan, kemampuan psikomotor, kemampuan gerak ya, itu akan sulit untuk berkembang jika dalam keadaan stres. Sehingga dalam masa pertumbuhan dan perkembangan harus menjaga ini agar tidak terjadi gangguan dalam fungsi luhurnya. Kemudian nafsu makan. Nafsu makan tentunya akan mempengaruhi konsumsi makanan dan total asupan gizi. Jika asupan gizi baik, maka akan juga mempengaruhi terhadap pertumbuhan fisik dan juga pertumbuhan secara mental. Nah, demikian tadi ya, kenapa begitu penting untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan, karena terkait dengan perkembangan daripada neurobehavior, termasuk kesadaran diri. Kemampuan anak memahami konsep diri, lingkungan, dan hubungan kesadaran diri terkait dengan perkembangan mental. Sehingga dengan memahami ini sedari kecil untuk neurobehavior itu bisa dikembangkan dengan menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya. Hubungan antara sistem otak dengan perilaku manusia. Kalau kita melihat dari sistem otak ya, ada 6 sistem otak, yaitu korteks prefrontalis, sistem limbik, ya, gyrus singulatus dan ganglia. Keenam ini berpengaruh terhadap kemampuan dalam kognisi, afektif, ya, intellectual quality, emotional quality, serta supranatural spiritual quality. Ya, sehingga meregulasi kinerja otak secara normal. Kita akan membahas tentang intelligent quality, yaitu di sini adalah dikembangkan oleh William Stern ya, di mana terdapatnya lapisan neokortek pada manusia. Lapisan inilah dapat mempelajari banyaknya hal termasuk berhitung, menggunakan komputer ya, berbahasa dan lain-lainnya. IQ ini sendiri dibentuk oleh otak kiri yang mencakup kecerdasan linear, matematik, dan logis serta sistematik. Kecerdasan ini menghasilkan pola pikir yang berdasarkan logika, tepat, akurat, dan dapat dipercaya. Ya. Cara mengetahui IQ, metode yang digunakannya dengan menggunakan tes Binet-Simon. Ya. Cara menghitungnya dilakukan dengan membagi usia mental dengan usia kronologis yang dikalikan dengan 100. Nah, di sini ada hasilnya jenius lebih dari 140 ya, gifted ya lebih daripada 130 dan superior lebih dari 120. Kemampuan lainnya yang penting adalah emotional quality. Emotional quality adalah kemampuan seseorang dalam mengelola emosinya, khususnya ketika berhadapan dengan orang lain ya, emotional quality ya. Bisa mengendalikan diri, kemampuan berkomunikasi, itu adalah kemampuan dari emotional quality ya. Kesuksesan seseorang dipengaruhi oleh 80% itu adalah kesuksesan di dalam kemampuan emotional quality, dan 20% itu adalah IQ atau intelligent quality. Ya, sehingga sangat penting untuk mengembangkan emotional quality. Emotional quality meliputi apa saja? Self awareness ya, self regulation, self motivation, dan self empathy serta people skill. Silahkan ini menjadi tugas Anda ya untuk dikirimkan ke WA Ibu langsung, apa itu 5 piral emotional quality. Selanjutnya adalah spiritual quality. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk memecahkan persoalan makna dan nilai ya, kecerdasan untuk menempatkan perilaku hidup dan konteks makna yang lebih luas dan kaya. Jadi kecerdasan inilah yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecerdasan lainnya. Jadi
Jadi, kemampuan neurobehavior dipengaruhi oleh daya ingat, memori, kemampuan untuk mengingat sesuatu pikiran atau pengetahuan. Daya ingat dibagi menjadi daya ingat segera, daya ingat jangka panjang, dan juga daya ingat dalam jangka pendek. Daya ingat segera atau immediate, daya ingat dari sejumlah informasi yang singkat. Daya ingat jangka panjang atau disebut juga long term adalah daya ingat yang merupakan pengetahuan tersimpan di otak korteks cerebri via proses pengulangan penyandian serta konsolidasi. Daya ingat jangka pendek atau short term, daya ingat yang berlangsung beberapa menit sampai dengan beberapa minggu. Gangguan neurobehavior, yaitu diantaranya adalah apasia. Apasia adalah gangguan berbahasa akibat kerusakan otak. Bicara lancar lebih dari 50 kata per menit tanpa usaha, tanpa disartria panjang pendek. Tapi bisa juga terjadi bicara tidak lancar, ya. Nah, ini yang terjadi pada orang yang mengalami afasia, yaitu gangguan berbahasa akibat kerusakan otak, biasanya disebabkan oleh penyakit gangguan pada stroke, ya. Kemudian yang kedua adalah agnosia. Agnosia adalah kesulitan dalam pengenalan dan identifikasi objek, biasanya disebabkan gangguan pada fungsi asosiasi korteks cerebri. Biasanya bisa agnosia visual, ya, secara langsung melihat, ya, kemudian juga unilateral neglect dan anosognosia. Jadi sekali lagi agnosia ini adalah kesulitan dalam pengenalan dan identifikasi objek. Selanjutnya adalah astreognosia, tidak mampu mengenali benda dengan cara meraba, ya. Ini dikarenakan lesi pada lobus parietal. Nah, ini juga sering ditemukan, ya, pada orang-orang yang mengalami stroke. Kemudian ada agnosia visual, tidak mampu mengenali objek melalui penglihatan. Ini juga lesi, ya, pada bagian oksipital, ya, lobus oksipital, bagian dari cerebrum yang sudah kita bahas kemarin. Selanjutnya ada prospopagnosia, ketidakmampuan mengenali wajah yang sudah dikenali sebelumnya, ya, atau familiar. Dasar anatomi gangguan ini masih kontroversial, ya, tapi pada beberapa pasien dijumpai lesi pada bagian lapisan temporal dan juga oksipital. Nah, ini merupakan gangguan pada prosopagnosia, ya. Jadi tidak bisa lagi mengenali wajah, terutama yang familiar. Kemudian ada apraksia. Apraksia adalah ketidakmampuan melakukan aktivitas motorik secara benar meskipun jaras motorik dan sensorik utuh dan pemahaman baik. Apraksia ideomotor, ketidakmampuan melakukan respon motorik setelah perintah verbal. Apraksia ideasional yaitu abnormalitas dalam konsep gerakan, kesulitan dalam melakukan segala sesuatu atau kesulitan dalam mengurutkan komponen gerakan itu melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah demensia, suatu kondisi klinis yang ditandai oleh kemerosotan daya ingat, intelektual, dan emosional sehingga mengakibatkan ketidakmampuan melakukan kegiatan sehari-hari secara normal, ya. Contohnya pada orang lansia yang pikun, ya, ini juga dikenal dengan demensia. Baik mahasiswaku, tadi kita sudah membahas terkait dengan neurobehavior. Selamat belajar.